Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Kembali dengan saya, Bung Ropan, dan tetap semangat. Sama seperti yang ditunjukkan oleh Coach Sintayong dengan Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan atau Iwan Bule. Kemarin boleh sempat tersentak, agak kaget, sedih, memang terpukul setelah mengetahui bahwa tim nasional U19 kita itu gagal maju ke babak semifinal karena hanya menempati posisi ketiga di grup A setelah ada drama yang luar biasa terjadi di Stadion Madia yang dilakukan oleh dua tim, Vietnam dan Thailand, yang harus mengakhiri pertandingan mereka dengan 1-1, dan ini sudah seperti yang diramalkan mereka akan tidak saling mengalahkan, akan mencari jalan aman untuk dua-duanya bisa lolos, dan korbannya adalah tim nasional U19 kita. Namun itu sudah dilupakan, sudah berlalu, dan bagi STY dan Iwan Bule, mereka bangga dengan pencapaian yang sudah ditunjukkan, sudah dilakukan oleh Muhammad Ferrari dan kawan-kawan. Kita tidak kalah, 3 menang dan 2 imbang, poin kita sama dengan Vietnam dan Thailand. Kita bahkan kalau perhitungan selisih gol kita juara grup dengan plus kita yang 15, karena kita memasukkan 17 hanya kemasukan 2, berbeda dengan Vietnam yang hanya plus 9 dan Thailand dengan plus 6. Jadi kalau dari gol kita semestinya kita harus lolos, tapi sayang kita hanya digagalkan dengan regulasi yang ada, dengan head to head yang harus dilakukan klasemen mini di antara Vietnam, Indonesia dan Thailand. Ini dipicu dengan hasil mereka 1-1 dan kita bermain 2 kali imbang, 0-0 dengan Vietnam dan 0-0 dengan Thailand. Ini yang sangat menyesakan tentunya, sehingga membuat komunitas pencinta sepak bola di Indonesia juga ikut bereaksi dengan keras, emosional sekali. Bahkan banyak yang mengatakan kita bubarkan saja AFF, keluar dari AFF, ya. Kemudian kita tidak perlu tonton pertandingan selanjutnya. Banyak ya, saya pikir wajar, karena kekecewaan ini dilampiaskan di mana euforia itu sedang bagusnya, sedang tingginya untuk tim nasional U19 kita. Karena harapan itu ada, terbuka. Ya, kita kalau bisa melaju ke semifinal, siapapun lawan kita di grup B, kita bisa atasi. Ya, mau Laos dan Malaysia, kita bisa ambil, dan kita akan bertemu kembali dengan salah satu di antara Vietnam dan Thailand. Ini yang membuat di press conference kemarin, usai pertandingan, STY mengatakan, mengeluarkan statement dia bahwa mungkin saja Thailand dan Vietnam itu takut kalau ketemu kembali dengan Indonesia di babak final. Itu yang membuat mereka bisa mencari jalan aman untuk bermain imbang. Tapi tetap harus menaruh respek yang luar biasa terhadap penampilan perjuangan yang sudah dilakukan oleh tim Garuda Nusantara ini. Dan kita memandang lebih ke depan lagi, jauh, karena masih ada yang lebih penting. Piala Dunia U20 di mana kita menjadi tuan rumah pada 2023 nantinya. Juga masih ada pertandingan di kualifikasi Piala Asia untuk kelompok usia U19 ini. Ya, jadi kita masih punya harapan ke depan lah. STY masih akan membentuk tim yang kuat dengan U19 ini. Nah, sangat disayangkan memang itu drama yang betul-betul konyol yang terjadi, yang saya pikir dilakukan oleh Vietnam dan Thailand. Kenapa ini konyol? Karena mereka seakan menimbulkan harapan buat kita. Ya, bermain di 45 menit pertama kelihatan ada fight di sana, tapi sebenarnya mereka tidak ingin membuat gol di saat kita sedang unggul 4-1 melawan Myanmar, sehingga itu harapan itu memuncak tinggi. Kita bisa lolos kalau kedua tim ini bermain imbang 0-0, ya, bukan 1-1. Nah, itu yang terjadi, sehingga kita akan di-prank oleh mereka. Mereka mengakhiri laga pertama, 45 menit pertama itu dengan 0-0. Dan hebatnya di babak kedua mereka tidak ingin membuat gol di menit-menit awal, karena nantinya akan menimbulkan lebih kecurigaan besar kalau terjadi di menit-menit awal babak kedua. Katakan di menit 50, kemudian dibalas 1-1, 60 menit sisa. Kalau mereka bermain dengan santai, itu bisa sangat terlihat. Sehingga yang dipilih oleh mereka itu melakukan di atas menit 70. Sehingga di mungkin 14-15 menit, bahkan 10 menit terakhir mereka bermain dengan santai, ini tidak terlalu kentara, walaupun sudah kelihatan sekali bahwa ini sudah disetting oleh dua tim untuk bermain imbang, sama-sama mencari aman ya di sini. Dan terlihat bahwa ketika Abraham bisa membuat gol,
untuk Thailand di menit 72, kemudian Van Koat bisa menyamakan kedudukan 1-1. Itu hanya 4 menit selisihnya di antara menit 72 dan 76. Nah, disinilah setelah gol ini bahwa mereka seperti tidak ingin mencetak gol lagi, bermain santai, bermalas-malasan, ya. Mungkin ada yang jalan kaki, ya, mengulur waktu sampai pertandingan sekarang tidak mau fight lagi. Itu yang sangat disesalkan. Tim muda, masih anak muda seperti mereka ini, itu sudah diajarkan oleh official, ya, mungkin juga kedua pelatih untuk bermain tidak bagus, tidak fair sama sekali, tidak sportif yang dilakukan oleh kedua tim hanya untuk bisa menyingkirkan Indonesia. Sampai STY harus bereaksi yang jarang, bahwa STY bisa menuding bahwa mereka ini takut sambil dia kesal. Dan Muhammad Iriawan juga mengatakan harus diusut sebenarnya ini, ya. Bukan soal regulasinya sebenarnya juga, ya, walaupun banyak yang mengatakan karena regulasinya kan ini sudah ada, sulit untuk diubah kecuali dalam usulan nanti mungkin, ya, untuk penyelenggaraannya akan datang diubah, oke. Tetapi yang harus dilihat di sini aspek atau di posisi fair play. Sama sekali tidak ada fair play di sini. Nah, itu yang boleh mungkin diprotes oleh ketua umum, ya, ke AFF, ya, mungkin KFC atau apapun itu, ya. Jangan dari regulasinya, tapi dari sifat dari cara mereka bermain, ya. Karena ini memang drama benar yang dilakukan oleh Vietnam dan Thailand. Mereka merunut dengan baik, ya, sampai pada skor yang dibuat disamakan. Nah, ini sudah memang kelihatan sekali bagi kedua tim untuk bisa menghambat jalan bagi tim nasional U19 kita untuk terus bisa melaju keluar dari grup A ini. Nah, itulah saya pikir kalau sistem head to head ini memang kadang rawan dengan permainan di sini. Menguntungkan sebuah tim, satu tim bergantung kepada tim lain. Ini yang hampir terjadi juga buat kita di kualifikasi putaran ketiga Piala Asia di Kuwait. Untung saja kita bahwa pertandingan terakhir itu Yordania bermain fair, gentle, dan bisa mengalahkan Kuwait. Ini hampir terjadi hitung-hitungan kalau Kuwait bisa mengalahkan Yordania. Dan akhirnya terjadi juga ke Indonesia yang harus bergantung nasib dengan pertandingan antara Vietnam dan Thailand. Kalau Vietnam bisa menang, ya tentunya Vietnam akan lolos bersama dengan kita. Sebaliknya begitu, kalau Thailand bisa menang melawan Vietnam, Thailand dan kita akan lolos karena kita mampu mengalahkan Myanmar. Atau katakan 0-0, tapi mereka melakukan itu 0-0 itu hanya di babak pertama. Dan mereka pasti ada gol. Dan memang saya sudah melihat ini pasti akan ada gol di babak kedua. Dan hasil akhir adalah imbang. Dan itu memang terjadi. Ini seperti bermain sinetron aja kedua tim ini untuk bisa menyisihkan kita. Tapi kita tidak boleh patah semangat di sini. Ya, pembelajaran di sini terjadi dan kita harus bisa memprotes ini, itu wajar. Ya. Muhammad Iriawan sudah mengatakan juga dia tidak bisa melihat apakah sini ada permainan atau tidak. Namun ini diserahkan kepada komisi disiplin di AFF tentunya yang akan melihat. Tapi bagaimanapun harus ada sikap dari kita untuk memperjuangkan protes. Mumpung di AFF ini kan ada wakil kita sebenarnya. Ada Ratu Tisa yang masih menjabat, kalau tidak salah ya, masih menjabat sebagai wakil presiden, ya, wakil ketua. Jadi ada di posisi atas Ratu Tisanya. Di sana ada Ratu Tisa bisa berkomunikasi dengan baik, ya, dengan apa yang terjadi dengan tim kita di Piala AFF ini. Tapi apapun itu kita lupakan saja. Sekarang kita fokus lagi ke depan. Bagi STY tetap semangat tentunya. Dukungan dari federasi juga harus kuat dengan Pak Iwan Bule bahwa kita masih punya harapan. Yang paling penting kan adalah Piala Dunia U20. Jangan sampai kita juga di sana berantakan, yang harus persiapan secara matang di sini dan pasti STY sudah punya kerangka, sudah bisa melihat siapa-siapa pemain yang akan dia bawa untuk di kualifikasi Piala Asia nantinya pada bulan September dan juga akan dipilih pada saat maju di Piala Dunia U20 di mana kita menjadi tuan rumah. Maju terus Garuda, ya. Tetap semangat. Ciao.